Shalom anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita ya. Sebelum anak-anak melanjutkan video pembelajaran ini, diperiksa dulu dipastikan jangan sampai salah video. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 8 SMP. Sudah betul semuanya yang sedang menyaksikan adalah murid-murid kelas 8 SMP? Kalau sudah, sekarang disiapkan ya. Pertama Alkitabnya, kedua buku paket atau e-book agama Kristennya yang sudah Pak Sem bagikan di grup, dan yang ketiga siapkan buku tulis atau alat tulisnya. Ya, buku tulis atau buku tugas dan juga alat tulisnya disiapkan karena sepanjang video pembelajaran ini akan ada soal-soal pertanyaan yang harus dijawab anak-anak. Tetapi soalnya diberikan satu persatu. Jadi videonya jangan di-skip-skip, jangan dilompat-lompatin ya. Didengarkan penjelasannya juga supaya bisa menjawab setiap pertanyaan. Kalau sedang disiapkan semuanya tadi Alkitab, e-book atau buku paket, buku tulis, alat tulisnya. Kalau sedang disiapkan di-pause dulu videonya. Lalu dimulai lagi setelah semuanya siap. Oke, kalau sudah, kita mau memulai pelajaran kita pada saat ini. Kita buka bersama-sama dengan doa. Ya, anak-anak, sikap doa yang baik. Walaupun Pak Sam gak lihat sikap doa anak-anak, tetapi Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pada saat ini ya. Dia sangat mengasihi kita dan kita pun harus menghormatinya melalui salah satunya, yaitu sikap doa kita pada saat ini, anak-anak. Yuk, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang telah Tuhan berikan sampai pada saat ini. Kami pun meminta ampun untuk setiap dosa kesalahan yang kami lakukan sampai pada waktu ini. Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap pesan Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini. Tuhan pun berkati setiap anak-anak yang mendengarkan pelajaran. Berikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kau berikan hikmat pun agar mereka bisa mengerti. Dan terlebih lagi Roh Kudus memampukan mereka untuk menjadi anak yang baik, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami siap memulai pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk dalam bab 2 ya. Dibuka buku paket atau e-booknya halaman 10. Bab 2 judulnya Hidup Berpengharapan. Yuk dibuka halaman 10. Di situ ada satu kisah tentang keluarga Bapak Patrisius dan Ibu Monica. Perhatikan. Jadi di kota Tagaste, Afrika Utara, tinggal sebuah keluarga ya anak-anak, keluarga yang memiliki 3 orang anak. Nama bapak rumah tangganya adalah Bapak Patrisius dan istrinya adalah Ibu Monica. Ibu Monica ini adalah seorang Kristen yang taat. Ya, dia rajin beribadah, rajin berdoa. Sedangkan suaminya Bapak Patrisius ini apa? Pejabat tinggi yang justru membenci kekristenan. Bahkan dia sering mengejek istrinya sendiri karena istrinya sering mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Nah, karena sering bertengkar, Bapak Patrisius ini dan juga Ibu Monica akhirnya apa yang terjadi, anak-anaknya mereka suka bergaul yang tidak baik ya anak-anak. Mereka suka hidup berfoya-foya, suka berpesta pora, pergaulan bebas. Karena apa? Karena melihat keributan yang sering terjadi kepada keluarga mereka antara kedua orang tua mereka. Bahkan anak sulung dari Bapak Patrisius dan Ibu Monica ini hidupnya sangatlah berantakan. Ya, Ibu Monica sangat sedih melihat suaminya yang seperti itu, anak sulungnya pun yang pergaulannya bebas. Tetapi apakah Ibu Monica menyalahkan Tuhan? Apakah Ibu Monica benci kepada kehidupannya yang sangat sulit ini? Tidak anak-anak. Kita melihat Ibu Monica senantiasa berdoa. Ya. Senantiasa berdoa, tidak putus asa, tidak kehilangan harapan. Hingga pada akhirnya apa? Tuhan izinkan pada suatu hari Bapak Patrisius ini sakit keras. Dan juga akhirnya meninggal dunia. Tetapi sesaat sebelum Bapak Patrisius meninggal dunia,
Bapak Patrisius ini bertobat dan meminta dirinya dibaptis. Anak-anak, kita melihat pengharapan Ibu Monika kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Walaupun suaminya dipanggil Tuhan pada akhirnya, tetapi sudah pasti suaminya selamat masuk surga. Karena apa? Detik-detik menjelang kematiannya, ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, jadi Ibu Monika bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus belajar dari sikap keteguhan hati, pengharapan kuat yang dimiliki oleh Ibu Monika. Apakah sampai di situ saja permasalahan yang terjadi? Tidak, anak-anak bisa baca lagi nanti ya. Setelah ayahnya meninggal, anak sulung dari Ibu Monika ini sikapnya tidak berubah, tidak mau bertobat, bahkan menyakiti ibunya sendiri. Ia meninggalkan ibunya dan pergi ke negara Italia. Ibu Monika benar-benar hancur pada saat itu. Ya anak-anak, karena ditinggal oleh anak sulungnya. Tetapi apakah kembali lagi kita lihat Ibu Monika kehilangan pengharapan? Tidak, ia tetap mendoakan anak sulungnya. Singkat cerita, akhirnya anak sulungnya ini bisa bertobat. Kita melihat ya, anak sulungnya bisa bertobat. Bahkan kalau anak-anak baca nanti halaman 11, anak sulungnya ini menjadi apa? Menjadi uskup. Ya, uskup itu seperti pemimpin di gereja ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa baca. Ya, padahal tadinya hidupnya sangat berantakan. Tidak takut akan Tuhan, tetapi berkat doa dan pengharapan yang tidak pernah musnah dari Ibu Monika, maka semuanya mendatangkan hasil. Anak-anak, kita melihat ya, nanti anak-anak baca lagi cerita tentang Bapak Patrisius dan Ibu Monika ini. Kita bisa belajar bahwa pengharapan itu harus apa? Kalau kita berharap, bukan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan Yesus. Ya anak-anak. Dan juga apa? Kalau kita berharap kepada Tuhan, permasalahan apapun yang anak-anak hadapi pada saat ini, percayalah Tuhan mampu menolong setiap anak-anak dari masalah yang dihadapi. Tetapi anak-anak pun harus berserah penuh kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri. Jangan menyelesaikan masalah dengan pikiran sendiri. Ya, kita bakal capek, kita bakal lelah. Dan yang ada masalah malah tidak selesai, makin banyak. Kalau kita menggunakan pikiran kita sendiri anak-anak. Ya, dan juga kita melihat pengharapan ini, jika kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka hal yang mustahil akan menjadi mungkin. Kita melihat dari Ibu Monika tadi, Bapak Patrisius, ya, yang tadinya suka menjelek-jelekan dia, tidak percaya kepada Yesus, anak sulungnya yang sudah meninggalkan dia. Tapi Ibu Monika tetap mendoakan. Akhirnya terjadi hal yang mustahil. Mereka bisa bertobat, anak-anak. Jadi masalah apa yang saat ini anak-anak hadapi, percayalah, ketika kita mau berharap kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan keajaibannya, anak-anak. Jadi perhatikan 3 pelajaran tentang pengharapan yang kita dapatkan dari kisah keluarga Ibu Monika dan Bapak Patrisius ini. Ya, kita bisa lihat pertama tadi apa? Pengharapan harus disertai doa dan keyakinan. Kedua, pengharapan tidak mengenal putus asa. Dan yang ketiga, pengharapan mengubah hal mustahil menjadi mungkin. Sekarang disiapkan buku tugas atau buku tulisnya. Tadi sudah Pak Sem suruh siapkan ya. Tulis soal nomor 1. Kalau Pak Sem terlalu cepat, di pause videonya dan ditulis pelan-pelan. Soal nomor 1. Sebutkan 3 pelajaran tentang pengharapan, yang kamu dapatkan dari kisah keluarga Ibu Monika dan Bapak Patrisius. Tanda seru. Sekali lagi soal nomor 1, ditulis ya soalnya, jangan jawabannya aja, supaya bisa belajar nanti. Soal nomor 1, sebutkan 3 pelajaran tentang pengharapan yang kamu dapatkan dari kisah keluarga Ibu Monika dan Bapak Patrisius. Tanda seru. Oke, sekarang di pause videonya dan langsung dijawab. Tadi sudah Pak Sem jelaskan. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Kita
Kita lanjut lagi, buku paket atau e-booknya dilihat halaman 11. Ya, dengarkan dulu penjelasan Pak Sam. Halaman 11 bagian B, berharap akan kedatangan Mesias. Anak-anak, Mesias itu apa? Juru selamat manusia. Juru selamat manusia berarti apa? Dialah yang akan menyelamatkan manusia. Memangnya kenapa Pak Sam kok harus diselamatkan? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya, kita mengingat peristiwa Adam dan Hawa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia wajib masuk neraka menerima penghukuman. Tetapi Allah telah berjanji bahwa akan mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Ya, anak-anak, sehingga apa? Dalam kehidupan bangsa Israel, ya, kita mengingat bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka sering mendengar firman yang disampaikan oleh nabi-nabi dalam ibadah-ibadah mereka bahwa apa? Allah menjanjikan juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, dari api neraka. Bangsa Israel terus menunggu janji Tuhan ini, kapan Mesias ini datang? Kapan kita diselamatkan dari hukuman neraka karena dosa? Anak-anak, ya, sejak pemerintahan Raja Salomo, ya, setelah pemerintahan Raja Salomo di Israel, kita tahu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan. Karena permasalahan yang terjadi. Ya, walaupun sudah terpecah, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan, mana juru selamat yang Engkau janjikan? Kenapa belum datang juga? Ya, bangsa Israel terus menantikan janji Tuhan. Ya, walaupun bangsa mereka sudah terpecah, lalu apakah langsung dijawab Tuhan kirimkan seorang Mesias? Ya, seorang juru selamat? Belum, malah bangsa Israel ditawan oleh orang-orang Babel pada saat itu. Ya, mereka ditawan, ditangkap semuanya, dibawa ke negeri Babel. Ya, dipenjarakan, seperti itulah kira-kira. Anak-anak, ya, bagaimana kira-kira perasaan bangsa Israel yang menantikan juru selamat kok malah masalah datang terus? Ya, bahkan setelah mereka semuanya ditawan di Babel, mereka telah ditawan sekian lama waktunya. Selesai dari penawanan di Babel, apakah juru selamat itu datang? Belum, anak-anak. Ya, bangsa Israel malah dijajah oleh bangsa lain, oleh bangsa Mesir, bangsa Syria, bahkan orang-orang Romawi. Anak-anak, masalah terus datang sehingga membuat orang-orang Israel semakin lama semakin banyak yang sudah tidak percaya kepada janji Tuhan. Ya, anak-anak. Jadi tadi Pak Sam sudah jelaskan dua kesulitan baru yang dialami bangsa Israel setelah kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Pertama tadi mereka menjadi tawanan di negeri Babel. Kedua, penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, dan juga Romawi. Sekarang ditulis ya soal nomor 2. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya lalu ditulis soalnya. Soal nomor 2, sebutkan dua kesulitan baru yang dialami bangsa Israel setelah kerajaan Israel terbagi menjadi dua, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 2, sebutkan dua kesulitan baru yang dialami bangsa Israel setelah kerajaan Israel terbagi menjadi dua, tanda seru. Oke, di pause videonya lalu dijawab. Setelah itu lanjutkan lagi ya, dengarkan penjelasan Pak Sam. Ya anak-anak, jadi tadi kita sudah mendengar ya bahwa orang Israel telah sangat lama menantikan janji Tuhan tentang Mesias, juru selamat yang akan datang, yang akan menyelamatkan manusia. Mana nih? Kok nggak datang-datang ya? Mungkin orang Israel sudah banyak yang merasa seperti itu, bahkan sudah banyak yang meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam kitab Perjanjian Baru, kita melihat di situ ada seorang bernama Simeon. Ya anak-anak, Simeon ini dilihat nanti ya halaman 11. Simeon ini dia adalah siapa sih? Ya, Simeon ini merupakan orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Dia senantiasa berdoa, menyembah, melayani Tuhan di bait Allah. Ya, Simeon tahu bahwa juru selamat ini sudah dijanjikan Allah sejak lama.
Tetapi apakah Simeon putus asa? Ya, tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan pada saat itu dia sudah lanjut usia atau sudah tua, tapi dia tetap yakin bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Akhirnya pada suatu hari, Roh Kudus menggerakkan Simeon untuk pergi ke bait suci, dan di sanalah ia bertemu dengan siapa? Dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Simeon ingat firman Tuhan, dikatakan bahwa apa? Beberapa hari setelah dilahirkan, bayi laki-laki dibawa ke bait suci, diserahkan kepada Allah. Ya, setelah Simeon melihat bayi Yesus, Simeon menggendong dan memuji Allah. Ya, dia bersyukur akhirnya janji Tuhan yang sekian lama ini dinantikan Tuhan tepati, anak-anak. Ya, jadi kita pun dalam kehidupan kita, pengharapan apa, janji Tuhan apa yang sedang kita nantikan. Jangan kita berputus asa, jangan kita menyalahkan Tuhan. Justru Tuhan mau kita menunggu lebih lama supaya kita semakin berserah kepada Tuhan. Bukannya kita menyerah, anak-anak. Masalah apa yang sedang anak-anak alami pada saat ini, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam sekolah, mungkin antara teman. Teman-teman tetap berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus yang akan menolong anak-anak tepat pada waktunya. Ya, jadi kita melihat pelajaran yang kita dapatkan, perhatikan ya, pelajaran yang kita dapatkan dari Simeon tentang pengharapan. Apa pelajarannya? Menantikan janji Tuhan dengan setia walaupun sangat lama, ya. Walaupun sangat lama waktu untuk menunggunya, anak-anak. Ya, sekali lagi pelajaran yang kita pelajari dari kisah Simeon ini yang tadi sudah Pak Sam jelaskan bahwa apa? Menantikan janji Tuhan dengan setia walaupun sangat lama waktu untuk menunggunya. Anak-anak, walaupun pertolongan Tuhan terasa sangat lama, sangat lambat, tetapi tidak akan pernah terlambat. Ya, sekarang ditulis yuk lagi di buku tulisnya. Tugas nomor 3. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause lalu ditulis pelan-pelan ya. Sebutkan pelajaran apa yang kamu dapatkan dari Simeon tentang pengharapan, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 3, sebutkan pelajaran apa yang kamu dapatkan dari Simeon tentang pengharapan, tanda seru. Oke, di pause dan langsung dijawab. Kalau sudah, dilanjutkan lagi ya anak-anak. Jadi, pada saat ini kita belajar tentang apa? Pengharapan. Sekarang dibuka Alkitabnya lagi dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19 kita baca bersama-sama yuk. Ibrani pasal 6 ayat 19 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya anak-anak, kita melihat dalam ayat tadi dikatakan bahwa apa? Pengharapan itu seperti apa? Digambarkan adalah sauh yang kuat. Ya, sauh itu apa sih? Sauh itu adalah jangkar yang digunakan oleh kapal sehingga kapal itu tidak terbawa oleh ombak, ya, gelombang dari laut, anak-anak. Ibrani pasal 6 ayat 19 tadi ya. Pengharapan digambarkan seperti sauh yang kuat yang membuat kita tidak terbawa arus dunia. Jadi pada saat kita menghadapi begitu banyak masalah, mungkin kita mau putus asa, mungkin kita mau menyerah, tetapi jika kita punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan, hal itu akan membuat kita kuat ya, seperti kapal tadi yang memiliki sauh. Ya, memiliki jangkar tadi, kapalnya tidak akan goyah walaupun banyak gelombang air, gelombang dari laut ya. Kapal itu tidak akan terseret oleh gelombang itu anak-anak. Begitupun kehidupan kita. Kita jangan sampai terseret oleh arus dunia ini. Apa tuh arus dunianya Pak Sam? Arus dunia yang membuat kita melupakan Tuhan, yang membuat kita hanya mengandalkan uang kita, pekerjaan orang tua kita.
Ya, itu adalah hal-hal dunia yang seringkali membuat kita khawatir, membuat kita putus asa. Aduh, kok pandemi sekarang hidup semakin susah ya? Waduh, kayaknya tidak bisa dapat uang lagi. Anak-anak tetap ingat, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Punya pengharapan, tidak putus asa. Jadi perhatikan arti ayat Ibrani pasal 6 ayat 19 dalam kaitannya dengan pengharapan tadi apa? Pengharapan digambarkan seperti sauh yang kuat yang membuat kita tidak terbawa arus dunia. Anak-anak, jangan pernah berputus asa, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Ditulis ya sekarang soal nomor 4. Kalau Pak Sam terlalu cepat, di pause videonya, ditulis pelan-pelan. Soal nomor 4, jelaskan arti ayat Ibrani 6 ayat 19 dalam kaitannya dengan pengharapan, tanda seru. Sekali lagi soal nomor 4, jelaskan arti ayat Ibrani 6 ayat 19 dalam kaitannya dengan pengharapan, tanda seru. Oke, di pause videonya dan langsung dijawab. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Anak-anak, sekarang dibuka lagi yuk ayat terakhir. Ayat terakhir kita dalam pelajaran pada saat ini 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama yuk. Setelah hitungan yang ketiga, 2 Korintus pasal 4 ayat 8. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya anak-anak, ini adalah pernyataan Rasul Paulus. Artinya apa? Rasul Paulus ini dia adalah pemberita Injil. Dia adalah rasul. Tetapi apa? Apakah hidupnya senang-senang terus? Menerima berkat-berkat Tuhan terus? Menjadi orang kaya? Tidak. Justru dia banyak dibenci oleh orang-orang lain. Ya, dia sering dipenjara. Ya, pernah juga dicambuk karena hidupnya yang memberitakan Injil, kehidupannya yang justru memberitakan kebenaran firman Tuhan malah dibenci. Tetapi apakah Rasul Paulus putus asa? Tidak. Dikatakan tadi walaupun dia ditindas, dia tidak sampai terjepit. Walaupun mungkin dia sudah kehabisan akal, sudah bingung, namun dia tidak pernah putus asa. Ya anak-anak, Rasul Paulus dia melakukan kebenaran tetapi malah dibenci. Bagaimana dengan kehidupan anak-anak pada saat ini? Mungkin anak-anak mau menjadi anak yang baik, malah dikatain teman-temannya, kurang gaul loh. Ya, so alim loh. Atau mungkin dalam keluarga kita sendiri, ya, yang suka membuat kita sakit hati, membuat kita lemah. Anak-anak, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan masalah apapun yang anak-anak hadapi. Percayalah Tuhan akan selalu menolong anak-anak semua. Ya, jadi perhatikan arti ayat 2 Korintus 4 ayat 8 dalam kaitannya dengan pengharapan adalah dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Ya, sekarang ditulis yuk terakhir soal nomor 5. Soal nomor 5 kalau Pak Sam terlalu cepat di pause videonya lalu ditulis pelan-pelan ya. Soal nomor 5, jelaskan arti ayat 2 Korintus 4 ayat 8 dalam kaitannya dengan pengharapan, tanda seru. Oke, di pause dan ditulis jawabannya. Setelah ini jangan dimatikan ya. Kita mau berdoa bersama-sama menutup pelajaran pada saat ini. Oke, kalau sudah dijawab semua, diperiksa lagi soalnya. Ada 5 soal ya sepanjang video pembelajaran tadi. Tulis soal dan jawabannya. Kalau belum lengkap dilengkapi. Kalau sudah langsung difoto dan dikirimkan ke Pak Sam. Yuk kita tutup dalam doa. Sikap doa yang baik. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa masalah apapun yang kami hadapi, kami tidak boleh berputus asa. Kami tidak boleh menyalahkan keadaan, terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Tetapi kami mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia.
Karena manusia sering mengecewakan, manusia tidak dapat diandalkan. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami berdoa masalah apapun yang saat ini dihadapi oleh anak-anak-Mu, kiranya pengharapan senantiasa ada dalam hati mereka. Mereka hanya mengandalkan Tuhan dan mereka hanya berserah pada kehendak Tuhan. Kami akhiri pelajaran pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.